warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi sesuai dengan arahan Panitia PPG Prajabatan tahun 2022 untuk pengetahuan konten itu berdasar pada capaian pembelajaran resmi yang dikeluarkan oleh panitia oleh kementerian langsung ya teman-teman. Jadi kita sudah terarah satu-satunya seleksi substantif PPG Prajabatan tahun 2022 yang ada kisi-kisinya, yaitu hanya terdapat pada pengetahuan kontennya yang berdasar pada capaian pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini spesial pembahasan adalah pembahasan tentang capaian pembelajaran untuk tingkat PG PAUD ataupun untuk teman-teman yang berasal dari prodi PG PAUD. Dan di sini ada ya teman-teman, bisa dilihat gambarannya. Ini merupakan portal resmi Merdeka Mengajar yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru yang sudah berdapodik ber-NUPTK. Tentunya teman-teman semua tidak bisa mengakses ini. Namun jangan khawatir, pada kesempatan kali ini akan saya bagikan modul resmi gratis beserta capaian pembelajaran pada link yang nanti akan saya sematkan pada kolom komentar. Baiklah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Ayoles, bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya dari channel Ayoles. Dan bagi yang merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan dibagikan, di-share ke teman-temannya supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Kemudian teman-teman jangan lupa pada pembahasan selanjutnya, insya Allah akan dimulai dari besok. Saya akan memberikan video upload terkait materi-materi yaitu literasi dan numerasi, yang mana di situ contoh soal yang sesuai dengan AKM itu akan saya bahas satu persatu bagaimana cara mendapatkan jawaban itu. Oke. Baiklah, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah di sini ada teknik pengerjaan untuk jurusan PG PAUD terdapat pada fase pondasi ya teman-teman. Nah, fase ini sudah saya spesifikkan, nanti yang saya upload yaitu CP yang harus teman-teman pelajari. Kemudian lebih baik pelajari semua materi pada fase pondasi secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, fokus belajar menggunakan modul resmi. Nah, tujuannya apa? Yaitu supaya teman-teman lebih terarah dan lebih fokus terkait materi apa yang akan teman-teman pelajari, yaitu akan disampaikan secara resmi di modul resmi yang mana dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, supaya lebih paham dan lebih lanjut kita mempelajari tentang CP, mari kita langsung masuk ke CP-nya jurusan PG PAUD. Oke, baiklah teman-teman, ini merupakan capaian pembelajaran pada pendidikan dasar anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, yang perlu diketahui, CP ini merupakan leburan. Kalau dulu di 2013, kurikulum 2013 itu ada yang namanya KI-KD. Nah, pada kesempatan kali ini kurikulum Merdeka itu dilebur antara KI dan KD menjadi CP, capaian pembelajaran, yang mana capaian pembelajaran ini merupakan standar yang harus dipenuhi oleh para guru dan satuan pendidikan supaya bisa terwujudnya tujuan dari setiap tingkatan atau tingkat fase. Nah, yang perlu diketahui lagi, pertanyaan yang sering keluar, teman-teman jangan lupa, kalau PG PAUD itu merupakan fase di fase D. Fase A, fase pondasi untuk PG PAUD. Oke, kita langsung masuk ke capaian pembelajarannya. Nah, ini teman-teman ya, elemen capaian pembelajaran di PAUD, TK, RA, BA, kelas KB, kelas bermain dan sebagainya ataupun setingkat dengannya, yaitu elemen yang harus terpenuhi ini. Elemen capaian pembelajarannya, satu, nilai agama dan budi pekerti. Nah, berarti di sini bagaimana caranya ketika nanti ada pertanyaan soal ataupun pertanyaan yang terkait dengan kejurusan teman-teman PG PAUD, di situ nanti ditanya tentang seperti ke implementasi, lebih ke implementasi bagaimana penerapan capaian pembelajaran ini dalam pembelajaran. Nah, ini anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, berarti akan ada beberapa pertanyaan tentang keagamaan, teman-teman. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini nanti pertanyaannya tidak lepas dari CP ini, teman-teman. Nah, CP1 tentang ini, elemennya, nilai agama dan budi pekerti. Untuk elemen yang kedua yaitu jati diri. Nah, untuk yang jati diri itu materinya adalah
tentang anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Nah, nanti prinsip-prinsip membangun hubungan sosial itu apa, akan teman-teman pelajari atau lebih lanjutnya nanti kita akan buka Merdeka Mengajarnya seperti apa isi dari fase pondasi itu. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan. Oke. Nah, ini mungkin lebih ke pengamalan Pancasila juga teman-teman ada di sini. Serta rasa bangga terhadap anak Indonesia berdasarkan Pancasila. Oke ya, Pancasila benar. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan dan norma yang berlaku. Anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, halus dan taktik untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Oke. Selanjutnya di sini yang ketiga. Nah, teman-teman ini ada mulai materi yang menggunakan hitungan, teman-teman. Elemen yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, ini diberikan di fase yang ketiga ya. Ini diberikan di elemen yang ketiga, yaitu salah satunya adalah anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Oke. Anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra membaca dan pra menulis. Anak mengenali dan menggunakan konsep pra matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ini nanti adalah sebelum ke arah membaca dan menulis, kemudian sebelum ke arah matematika, itu apa nih yang harus dipersiapkan seorang guru untuk mendidik anak itu gitu loh, untuk menuju capaian pembelajaran itu. Nah, salah satunya seperti itu memang. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu dan jeli, contohnya pengertian berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif ini. Silakan nanti dibuka lagi buku metodologi pendidikannya, kemudian sosiologi pendidikan dan sebagainya, itu silakan dibuka keilmuan pendidikan karena itu nanti pasti keluar, terutama di prodi PG PAUD ini. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. Oke. Nah, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi serta untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara umum dan tanggung jawab. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Nah, di sini juga ada muncul sudah seni ya teman-teman di fase fondasi. Jadi teman-teman harus juga memahami bagaimana seorang peserta didik itu bisa memahami tentang seni, prosesnya bagaimana, dan alurnya seperti apa. Itu harus teman-teman kuasai. Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya, yaitu kita masuk ke website resminya Merdeka Mengajar. Nah, ataupun di sini bisa teman-teman ketikkan saja guru.kemendikbud. Namun bagi teman-teman yang belum memiliki akses untuk masuk, yaitu akun belajar, belum bisa. Nah, akun belajar itu bisa didapatkan oleh guru secara resmi kayak gitu. Oke, di sini kita pilih dulu mata pelajarannya. Oke, PG PAUD teman-teman. Nah, PAUD ini ya kita terapkan, kemudian fasenya ini tidak ada fase E. Nah, benar. Kita buka fase. Nah, ini yang perlu teman-teman kuasai. Takutnya nanti juga keluar di pertanyaan PG PAUD. Fasenya itu A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2, fase B 3 sampai 4, fase C itu 5 sampai 8. Nah, untuk SMP itu hanya ada satu fase, yaitu fase D. Untuk fase E itu adalah kelas 10, fase F itu kelas 11 sampai 12. Nah, kita klik yang fase fondasi ya karena PG PAUD. Nah, ini ada lengkap teman-teman ya. Menjaga bumi, kebaikan, kita scroll dari yang atas. Menjaga bumi, menjaga lingkungan, kemudian modul ajar PAUD seperti ini ya. Kemudian bunga mawar. Bagaimana cara membuat bunga mawar, kuda lumping, menjaga lingkungan. Nah, ini semua nanti akan saya download teman-teman. Kemudian saya bagikan di Google Drive. Silakan teman-teman nanti download dari sana. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya minta tolong untuk segera di subscribe supaya bisa meningkatkan perkembangan dari channel ini dan bisa memberikan manfaat kepada yang lebih luas lagi. Oke ya, kalau teman-teman mau melihat, ini saya bukakan beberapa. Oke, klik kanan, buka, open. Nah, ini nanti akan saya downloadkan semua. Silahkan teman-teman di subscribe saja, kemudian saya lampirkan di kolom komentar. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan bagikan video ini supaya bisa memberikan manfaat ke lebih banyak teman-teman yang lain. Semoga seleksinya nanti bisa diberikan kelancaran. Mari berdoa semua. Semoga teman-teman semua bisa lolos pada jadi mahasiswa PPG Prajabatan dan bisa diangkat sebagai ASN pada tahun 2023. Amin. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.